Apabila perasaan takut dapat melumpuhkan semangat juang, maka pengharapan dapat menghapus ketakutan dari dalam hidup saudara. Pengharapan seperti itulah yang disediakan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lampau. Kehadirannya yang merupakan uluran kasih Allah yang menyelamatkan. Pengharapan yang membangkitkan itulah yang pernah dialami oleh ibu saya. Sebagai akibat, sesudah lebih dari 2 tahun ia tidak mampu bangkit dari tempat tidur, ibu saya dapat berdiri dan berjalan kembali sampai akhir hidupnya. Sesungguhnya pengharapan dalam Kristus yang sama tersedia bagi saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Segenap tim penggembalaan, pengurus, dan staf Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan mengucapkan selamat Hari Natal. Biarlah kasih Yesus Kristus dan sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Jangan lewatkan ibadah pada hari Minggu terakhir tahun ini. Tanggal 29 Desember kita akan mengadakan ibadah khusus, yaitu ibadah gabungan dari seluruh satelit, bertempat di Pasir Koja 58. Ibadah khusus ini diadakan dalam 4 kali ibadah dengan waktu seperti yang tertera di layar. Anda dapat datang pada jam ibadah yang mana saja dan tidak diperlukan tiket. Dan kita akan memulai tahun yang baru dengan mengikuti ibadah awal tahun pada hari Rabu 1 Januari 2025 dengan tema Level Up ke tingkat lebih tinggi. Ibadah tersebut akan diselenggarakan baik secara online maupun secara onsite di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 4 kali ibadah. Alokasi waktu ibadah awal tahun dapat Anda lihat seperti yang tertera di layar. Untuk menghadirinya diperlukan tiket. Tiket ibadah awal tahun telah dibagikan pada hari Minggu 22 Desember yang lalu. Bagi Anda yang masih memerlukan tiket ibadah awal tahun, dapat menghubungi ke nomor WhatsApp 0811-588-580. Selama persediaan masih ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah awal tahun tersebut, kita akan menyampaikan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Dan memohonkan harapan-harapan kita untuk tahun 2025. Ucapan syukur dan permohonan doa tersebut dapat Anda tuliskan dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Kita akan berdoa dan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Semua orang tentu berharap bahwa investasi yang ia lakukan akan bersifat abadi. Mari ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan mendukung pembangunan fasilitas gereja kita. Buatlah langkah iman yang akan membuka berkat Tuhan bagi hidup saudara dengan menulis janji iman. Kirimkanlah janji tersebut melalui WhatsApp ke nomor telepon yang tertera pada layar saudara. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Oh, come, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and be
selamat hari Natal. Mari dimanapun kita semua berada, kita rayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sembah Dia, katakan, Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. katakan, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. kami sembah namamu Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Haleluya. Kami agungkan nama Tuhan. Biar dari pulau-pulau, dari suku-suku bangsa datang meninggikan Tuhan, bersukacita di hari yang Tuhan telah jadikan. Sama-sama nyanyi. Muliakan
Mari sama-sama katakan. Kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap. Malam kudus datangnya pengharapan, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia Juru Selamatnya. Mari sujud dengar hidung malaikat malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam kudus. Mari katakan. Mari sujud dengar kidung malaikat malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam
Sebagaimana jangan menganggap remeh dampak dari perasaan takut, demikian pula saudara jangan menganggap enteng dampak dari pengharapan. Apabila perasaan takut antara lain dapat melumpuhkan semangat juang, maka pengharapan dapat menghapus ketakutan dari dalam hidup saudara. Kelumpuhan yang diakibatkan oleh perasaan takut ini ada kalanya kita lihat di perempatan jalan, yaitu ketika lampu lalu lintas dari warna merah berubah menjadi hijau. Artinya mobil-mobil yang tadinya harus berhenti sekarang boleh berjalan. Tepat di saat itu salah satu mobil yang seharusnya berjalan tadi mesinnya mendadak mati. Segera si pengemudi mobil yang adalah seorang ibu berusaha menstarter mobilnya. Karena ia merasa gugup, mesin mobil yang ia starter tidak kunjung hidup. Sebagai akibat, para pengemudi mobil yang di belakangnya kehilangan kesabaran dan mulai membunyikan klakson. Saudara tahu apa yang terjadi? Si ibu, yaitu pengemudi mobil yang mesinnya mati tadi, merasa terintimidasi oleh bunyi klakson yang bertalu-talu tersebut. Perasaan takut karena terintimidasi ini membuat ia tidak dapat berpikir dengan tenang, sehingga ia tidak mampu menstarter mobilnya sebagaimana yang seharusnya. Alhasil, walaupun sudah berulang-ulang menstarternya, tetap saja mesin mobil itu tidak kunjung hidup. Si ibu menjadi semakin panik dan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka ia terus memegang roda setir tanpa melakukan apapun juga. Ia menjadi lumpuh karena perasaan takut yang menguasai dirinya. Pernahkah saudara mengalami keadaan yang seperti itu? Bukan keadaan karena mobil saudara mogok, tetapi karena kesukaran yang saudara alami. Kesukaran tersebut mengintimidasi saudara, membuat saudara merasa panik dan tidak mampu berpikir dengan jernih. Alhasil, semangat juang dalam diri saudara menjadi punah. Bagi saudara, masa depan terasa sangat gelap dan perasaan putus asa menguasai hati saudara. Apabila keadaan itu yang sedang saudara alami, izinkan saya menyampaikan kabar baik, yaitu bahwa Tuhan menyediakan pengharapan bagi mereka yang tidak lagi mampu berharap. Ia menyediakan pengharapan yang menghapus rasa takut yang mencekam. Hal itulah yang diwartakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di luar kota Bethlehem di malam Yesus dilahirkan. Pesan atau warta yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tersebut dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Mari kita baca ayat 8 sampai 12 saja. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Sekarang perhatikanlah apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini kepada para gembala tersebut. Kata malaikat itu kepada mereka, kita baca bersama kalimat berikutnya. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apakah berita kesukaan yang disampaikan oleh malaikat itu? Inilah berita tersebut. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Artinya kota Bethlehem. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedong dan terbaring di dalam palungan. Dengan kata lain, berita kesukaan yang besar, yaitu kehadiran Yesus Sang Mesias yang adalah Tuhan dan Juru Selamat ini mampu memberi pengharapan yang menghapus ketakutan. Itu sebabnya malaikat tersebut berkata kepada para gembala tadi, jangan takut, do not be afraid, fear not. Di dalam hal ini, bukan hanya agar mereka jangan merasa takut karena melihat malaikat menampakkan diri kepada mereka, tetapi juga jangan takut terhadap masa depan yang sedang mereka hadapi. Saudara-saudara,
kehadiran Tuhan Yesus Kristus atau Sang Mesias di dunia memberi pengharapan yang menghapus ketakutan. Mengapa? Karena yang pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Saya ulangi, kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia memberi pengharapan yang menghapus ketakutan. Karena yang pertama, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Hal itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan di ayat 11 tadi dengan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Yang dimaksud dengan kata selamat di sini bukan hanya bebas dari hukuman dosa atau lepas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Di dalam Alkitab, yang dimaksud dengan keselamatan adalah dilepaskan dari berbagai kondisi yang berbahaya, termasuk tentunya bahaya dari akibat dosa. Dengan kata lain, kata selamat dalam Alkitab adalah dalam arti yang luas. Sama seperti kata diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari jerat hutang, diselamatkan dari keruntuhan rumah tangga, dan juga diselamatkan dari hukuman karena dosa. Berarti keselamatan yang tersedia dalam Yesus Sang Mesias bersifat utuh dan lengkap. Pertolongan yang Ia berikan adalah untuk hidup di masa kini maupun di masa depan, yaitu di balik kehidupan di dunia yang sekarang. Bukankah keselamatan atau terlepas dari bahaya yang seperti itu akan membawa sukacita dalam diri orang yang mengalaminya? Coba lihat reaksi dari orang yang tertolong dari ancaman bahaya. Bagaimana ekspresi orang tersebut? Lihat wajah para pekerja tambang tembaga di Chile, Amerika Selatan, yang pada tahun 2010 yang lampau terjebak selama 69 hari di dalam terowongan sedalam 700 meter di bawah permukaan tanah. Peristiwa yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya yang lampau. Sesudah diselamatkan, wajah mereka dipenuhi dengan perasaan sukacita. Seperti itulah pengharapan yang kita alami dalam Tuhan Yesus. Pengharapan akan keselamatan yang Ia janjikan. Pengharapan yang menghapus ketakutan dan menggantinya dengan sukacita. Lebih lanjut, yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia memberi pengharapan yang menghapus ketakutan. Karena Dia datang untuk menunjukkan kasih Allah. Saya ulangi, kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia memberi pengharapan. Karena yang kedua, Dia datang untuk menunjukkan kasih Allah. Oleh karena kasih yang sangat besar, Tuhan yang maha mulia itu telah rela merendahkan dirinya menjadi seorang manusia dan lahir di tempat yang sederhana. Yaitu seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 2 ayat 12 tadi. Ia lahir dan dibaringkan dalam palungan, bukan di tempat tidur dalam istana. Mengapa Ia rela mengalami hal itu? Karena kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Itulah kasih yang menghapus ketakutan. Pernahkah saudara melihat anak yang menangis ketakutan karena dikejar oleh anjing tetangga? Saya pernah. Suatu sore saya mendengar seorang bocah laki-laki di kompleks perumahan tempat tinggal saya menjerit ketakutan. Nampaknya anak ini sedang dikejar oleh seekor anjing milik tetangga. Anjing kecil, bukan anjing galak. Namun karena terkejut dan ketakutan, anak ini menjerit histeris dan lari memeluk mamanya. Yang menarik, ketika sang ibu memeluk dirinya, segera tangis dari anak itu mulai reda. Pelukan kasih sang ibu membangkitkan pengharapan dalam diri anak ini, yaitu pengharapan bahwa ia akan memperoleh pertolongan dan perlindungan dari ibunya. Kasih dan pengharapan yang menghapus perasaan takut dalam hatinya. Kalau saudara menyadari, dalam kehidupan ini saudara tidak berjalan seorang diri. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya memeluk diri saudara. Maka perasaan takut dalam diri saudara akan sirna dan diganti dengan damai sejahtera. Kasih yang sempurna, itu kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, membangkitkan pengharapan dan menghalau ketakutan. Seperti yang telah saya utarakan di awal uraian firman Tuhan ini. Apabila perasaan takut dapat melumpuhkan,
maka pengharapan akan menghapus ketakutan dan membangkitkan semangat juang dalam diri orang yang mengalaminya. Hal itulah yang dialami oleh ibu saya sekian tahun yang lampau ketika ia berusia 70 tahun. Karena menderita osteoporosis atau pengeroposan tulang yang mengakibatkan syaraf-syaraf pada tulang punggungnya terjepit, maka secara berangsur-angsur ibu saya mengalami kesulitan untuk bergerak. Pada satu titik, bahkan ia tidak lagi mampu berdiri dan berjalan sendiri. Untuk bangkit di tempat tidur, ia harus ditolong. Untuk pergi ke kamar mandi, ia harus dibantu. Suatu hari, ibu saya mendengar bahwa anak laki-lakinya yang bungsu dilamar orang. Keliru, maksud saya anak laki-lakinya yang bungsu hendak melamar seorang pemudi. Sesudah sekian lama ibu saya sangat mengharapkan peristiwa tersebut. Maka informasi tentang anak laki-lakinya itu membangkitkan pengharapan dalam hatinya. Ia berharap dapat mendampingi putranya dalam melangsungkan pernikahan tanpa harus duduk di kursi roda. Pernikahan yang akan dilaksanakan 10 bulan kemudian. Saya melihat sendiri apa yang terjadi dengan ibu saya ketika pengharapan itu timbul dalam dirinya. Segera ia mulai berusaha untuk bangkit sendiri di tempat tidurnya. 3 bulan kemudian ia mulai dapat duduk sendiri di tempat tidur. 2 bulan berikutnya ia mulai dapat berjalan kembali. 3 bulan sebelum saya menikah, ibu saya di usia 70 tahun sudah dapat berjalan sendiri dan mendampingi saya dalam pernikahan saya tanpa duduk di kursi roda. Yaitu seperti yang menjadi harapannya. Bukan itu saja, sejak hari itu ibu saya dapat berjalan sendiri sampai akhir hayatnya 12 tahun kemudian. Apa yang ia alami tersebut merupakan wujud dari dampak pengharapan dalam dirinya. Hari ini saya ingin menyampaikan berita pengharapan yang lebih besar bagi saudara. Itulah pengharapan dalam Tuhan Yesus, Sang Mesias dan Juru Selamat yang telah datang di dunia 2000 tahun yang lampau. Pengharapan yang diwartakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala di pinggir kota Bethlehem pada malam Yesus dilahirkan. Dan yang sekarang diwartakan kepada saudara. Pengharapan bahwa Allah dalam Yesus Kristus mau dan mampu menyelamatkan atau menolong saudara. Serta membentangkan hari esok yang baru bagi saudara. Pengharapan yang seharusnya kita sambut dengan iman dan tanggapi dengan ucapan syukur kepadanya. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah yang menjadi harapan saudara untuk tahun yang akan datang? Saya mengajak saudara untuk menyerahkan harapan-harapan tersebut kepada Tuhan dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari yang akan datang. Ibadah tersebut akan dilaksanakan baik secara online maupun onsite. Untuk menghadirinya secara onsite, saudara memerlukan tiket yang dibagikan secara cuma-cuma. Apabila saudara memerlukan tiket tersebut, hubungilah nomor telepon yang ditayangkan pada layar saudara melalui WhatsApp. Staf gereja akan menyediakannya bagi saudara selama tiket masih tersedia. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari nanti, saya akan mengajak saudara untuk menyerahkan harapan-harapan saudara untuk tahun 2025 kepada Tuhan melalui doa. Kita percaya pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Bukan hanya pada hari itu saja. Hari ini pun kita dapat datang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sejati itu. Di dalam Dia tersedia pertolongan yang senantiasa diulurkannya tepat pada waktunya. Serahkan semua beban dalam kehidupan saudara ke dalam tangannya yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui kehadiran dan kelahiran-Mu di dunia 2000 tahun yang lampau. Engkau menunjukkan kasih Allah bagi kami manusia yang seharusnya binasa di dalam keberdosaan kami. Dalam kasih itu Engkau menyediakan keselamatan dan pertolongan yang pasti bagi kami.
Sehingga kami tahu di dalam segala keadaan ada pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan yang menghalau ketakutan dan menggantinya dengan sukacita yang abadi. Tuhan Yesus, saya berdoa, ulurkan pertolongan-Mu yang membawa pemulihan itu, yang melepaskan kami dari kegelapan dan menyediakan pertolongan dan harapan untuk masa depan. Kami berdoa Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Menyembuhkan setiap rumah tangga, memulihkan masa depan, membaharui pengharapan. Karena di dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya pertolongan dan pengharapan kami tidak akan mengecewakan. Kepadamu ya Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang manis dan menyelamatkan, nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Sunyi senyap bintang-Mu gemerlap, Juru Selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap, Juru Selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku padamu, tentang surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatangan-Mu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti.
persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri ibadah Natal dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang limpah dengan anugerah, Allah yang kasih-Nya sangat besar kepada kami umat manusia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dapat beribadah kepada Tuhan dan bersukacita untuk satu peristiwa yang sangat penting yang terjadi 2000 tahun yang lampau, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah meyakinkan kami bahwa di dalam Tuhan Yesus, pengharapan kami tidak pernah sia-sia, bahwa di dalam Tuhan Yesus, kami mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menatap masa depan tanpa kekhawatiran dan ketakutan. Ya Allah yang mengasihi kami berdoa agar Engkau berkenan memberkati setiap umat-Mu dengan berkelimpahan. Engkau memberkati setiap keluarga umat-Mu dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu dengan keberhasilan. Engkau memberkati kesehatan setiap umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau berkenan menyertai perjalanan setiap kami. Ya Tuhan, peganglah tangan kami dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan dan keberhasilan. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan atas hidup kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Mesias yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami berdoa. Amin.